Selamat pagi, kami dari kelompok 6 FTI Jatinangor kelas 38 mata kuliah Fisika dengan dosen pengampu Pak Hari Mahardika akan mempresentasikan tugas RBL kami yang bertajuk Desain Induktor Solenoid. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yaswi Salma Nadira dengan NIM 343. Saya Napit Tupulkita Morgana dengan NIM 358. Saya Winda Naftiana dengan NIM 359. Saya Nizar Afradia Zaid dengan NIM 360. Saya Finini Salsabila dengan NIM 370. Saya Ricika Tiera dengan NIM 383. Dan saya Azkara Sendriansari NIM 398. Berikutnya akan kami jelaskan teori dasar dari percobaan yang telah kami lakukan. Berikut adalah teori dasar yang digunakan pada percobaan yang telah dilakukan. Rangkaian RLC terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor, menggunakan arus bolak-balik dengan menghubungkannya secara seri atau paralel. Pembuatan solenoid. Untuk menghitung volume yang digunakan harus lebih kecil dari 10 cm3 dengan rumus V sama dengan PR kuadrat L. Untuk mencari jumlah lilitan, digunakan persamaan jumlah lilitan sama dengan akar dari induktansi dikali panjang solenoid dibagi permeabilitas hampa dikali konstanta dikali luas penampangnya. Selanjutnya, pengukuran nilai induktansi dengan menggunakan rumus impedansi yaitu VRMS dibagi IRMS. Lalu, rumus reaktansi induktif yaitu reaktansi kapasitif dikurang akar dari impedansi kuadrat dikurang resistor kuadrat. Selanjutnya, rumus induktansi yaitu reaktansi induktif dibagi 2πF di mana F adalah frekuensi. Selanjutnya, terdapat proses pembuatan solenoida sebagai induktor. Pertama, siapkan satu buah kawat dan objek silinder non-konduktif. Solenoida ini memiliki panjang 3,45 cm dan jari-jari 1 cm. Kawat dililitkan sepanjang silinder dengan jumlah lilitan sesuai perhitungan yang diinginkan. Lilit terus kawat tersebut. Apabila sudah, sisakan 2 ekor panjang pada ujung solenoid. Solenoid telah jadi dan siap digunakan. Setelah solenoida jadi, kita dapat membuat rangkaian RLC dengan solenoida sebagai induktor. Hal yang disiapkan pertama kali adalah solenoida, resistor, kapasitor, dan catu daya. Dalam proses pembuatannya, kedua ujung solenoida yang sudah dibuat dikaitkan dengan penjepit. Kemudian, di kedua ujung penjepit tersebut dikaitkan lagi dengan resistor dan kapasitor secara seri. Setelah itu, setiap ujung resistor dan kapasitor tersebut dihubungkan dengan catu daya. Dengan demikian, rangkaian RLC telah usai dibuat. Dengan rangkaian RLC yang sudah jadi, kita dapat mengambil data nilai arus untuk menghitung nilai induktansi menggunakan rangkaian seri RLC dengan multimeter atau avometer. Oleh sebab itu, kita memerlukan avometer dalam melakukan percobaan ini. Tata cara pengambilan data tersebut adalah: pertama, kita harus menyiapkan rangkaian RLC seri yang sudah dirangkai sebelumnya. Selanjutnya, hidupkan catu daya pada rangkaian dan atur arus pada avometer hingga 20 mA. Lalu, hubungkan avometer ke rangkaian RLC untuk mengukur nilai arus yang ada dalam rangkaian. Lihat nilai arusnya. Di sini kita mendapatkan bahwa nilai arus adalah 0, 0, 0,01, 0,01, 0,02, dan 0,01 sehingga arus RMS rata-rata adalah 0,0083 ampere. Dengan resistor serta kapasitor yang sama, dilakukan percobaan pada hambatan lainnya dari rangkaian yang sama. Data menunjukkan bahwa nilai arus adalah 0, 0,01, 0, 0,03, 0, dan 0,01 dan arus RMS rata-rata adalah sama yakni 0,0083 ampere. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa nilai arus pada setiap hambatan bernilai sama. Setelah itu, dilakukan berbagai variasi pengambilan data oleh masing-masing anggota kelompok. Variasi dilakukan sebanyak 5 kali dari praktikan yang berbeda dengan variasi nilai resistor dan nilai kapasitor. Berikut adalah pengolahan data yang kelompok kami lakukan pada eksperimen kali ini. Yang pertama, pembuatan solenoida.
kelompok kami membuat solenoida dengan panjang solenoida sebesar 3,4 cm dan jari-jari penampang sebesar 0,5 cm. Sehingga ketika kita hitung volumenya menggunakan rumus volume tabung, didapati volume solenoida yang kelompok kami buat sebesar 2,67 cm3. Selanjutnya menghitung jumlah lilitan. Kelompok kami menggunakan rumus induktansi sama dengan mu0 kali mu bahan kali jumlah lilitan kuadrat dikali luas penampang dibagi panjang solenoida, sehingga jumlah lilitan sama dengan akar dari induktansi dikali panjang solenoida dibagi mu0 kali mu bahan kali luas penampang, dan didapati jumlah lilitan yang diperlukan sekitar 500 lilitan. Selanjutnya adalah pengolahan data dari salah satu sampel percobaan yang kami lakukan. Pada percobaan kali ini, kelompok kami menggunakan resistor sebesar 10 ohm, kapasitansi sebesar 2,2 mikrofarad, dan tegangan sebesar 12 volt. Hal pertama yang kelompok kami lakukan adalah menghitung nilai impedansi. Dengan rumus Z sama dengan VRMS dibagi IRMS didapatkan Z sama dengan 1445,7. Setelah mendapatkan nilai impedansi, kelompok kami menghitung nilai reaksi induktif dengan rumus Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XC min XL kuadrat. Setelah melewati perhitungan, didapati XL sama dengan 0,335 ohm. Setelah mendapatkan nilai XL, kita dapat menghitung nilai induktansi. Dengan rumus XL sama dengan 2pi kali F kali L, kelompok kami mendapatkan induktansi solenoida yang kami buat sebesar 1,066 mH. Yang terakhir pada bagian pengolahan data ini adalah perhitungan galat. Pada slide sebelumnya telah kita dapat L eksperimen sebesar 1,066 mH. Dan L target yang kita hitung adalah 1 mH. Dengan rumus galat sama dengan L eksperimen min L eksak dibagi L eksak dikali 100%, didapatkan galat pada percobaan yang kami lakukan berkisar 6,6%. Analisis dari percobaan yang kami lakukan, yaitu yang pertama terkait dengan pembuatan solenoid. Sesuai dengan ketentuan percobaan, bahwa nilai induktansi minimal sekitar 1 mH dan volume tidak lebih dari 10 cm3. Kami pun menggunakan induktor dengan asumsi nilai induktansi 1 mH dan volume 2,67 cm3, yaitu dengan jari-jari 0,5 cm dan panjangnya 3,4 cm, serta didapat jumlah lilitannya 500 lilitan. Lalu, untuk pengukuran nilai induktansi, kami memperoleh nilai induktansi dari percobaan sebesar 1,066 mH dengan galat sebesar 6,6%. Adapun faktor pengaruh pada galat yang terjadi disebabkan oleh yang pertama, ketelitian alat avometer yang kurang akurat. Yang kedua, kesalahan dari praktikan ketika melakukan percobaan. Dan yang ketiga, pembuatan solenoida yang mungkin kurang sempurna. Setelah penjelasan dari rekan-rekan saya, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, dalam membuat solenoida dengan volume maksimal 10 cm3 dan nilai induktansi minimal 1 mH, kami membuatnya dengan 500 lilitan kawat enamel dengan jari-jari isolator sebesar 0,5 cm dan panjangnya sebesar 3,4 cm. Dan yang kedua, perhitungan nilai induktansi dengan rangkaian induktor solenoida menghasilkan nilai induktansi sebesar 1,066 mH dan memiliki galat sebesar 6,6%. Galat dapat diakibatkan keterbatasan alat serta kesalahan praktikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.